Pelajaran ke-13. Mada sanadrus fihi? Apa yang akan kita pelajari di pelajaran 13 ini? Nah, pelajaran 13 itu dibagi menjadi 3, Bu ya. Ada yang hamzah, ada yang ba, dan ada yang jim. Masya Allah. Satu pelajaran aja dibagi menjadi 3. Dan inti dalam pelajaran ini adalah semuanya jamak yang akil, Bu ya. Jamak akil. Jadi jamak untuk kata benda yang akil. Baik. Di sini ada 5 pembahasan yang terpenting di bagian hamzah. Yang pertama adalah jam'ul mudzakkar salimi wa jam'ut taksiri. Kalau sudah mencetak silakan diharokati. Kalau nggak ada kita lanjut aja. Ada yang sudah dicetak? Bu Fatmawati sudah mencetak? Enggak, Ustaz. Jam'u. Mbak Vita? Udah? Belum Ustaz, masih pakai cetak. Kalau Bu Ratna? Halo? Bu Ratna bisa musyarakah? Kalau Bu Aprilia? Sudah Ustadz, baru sedikit-sedikit. Masya Allah, udah ya. Berarti di sini kita santri lama semua ya? Serta lama semua. Yang baru malah kodaro belum bisa masuk ya. Baik. Jadi di sini adalah saya ulangi jam'ul mudzakkaris salimi. Jam'ul mudzakkaris salimi wa jam'ut taksiri. Wa jam'ut taksiri. Kemudian hum wa hum. Hum ini yang domir munfasil yang pertama. Hum yang kedua itu domir mutasil, Bu ya. Masih ingat domir munfasil sama mutasil? Apa bedanya? Kalau munfasil itu apa, Bu? Bersambung dan tidak bersambung. Kalau yang munfasil bersambung atau terpisah? Bersambung. Terpisah. Munfasil. Munfasil terpisah ya. Kalau mutasil itu yang apa? Bersambung. Mutasil yang bersambung, yang tak. Munfasil dan mutasil sama-sama sil ya, jangan terkecoh. Nah, di sini hum wa hum. Hum yang pertama munfasil, hum yang kedua adalah mutasil. Nah, di sini keterangannya di dalam kurung domirul ghaibaini. Silakan diharokati. Domirul afan, ghaibina ya. Domirul ghaibina ya. Domirul ghaibina al munfasilu wal muttasilu. Domirul ghaibina al munfasilu wal muttasilu. Jadi domir yang jamak goib ya. Goib itu kalau satu orang, goibaini dua orang, goibina itu jamak ya. Jadi domir jamak goib. Domir jamak goib. Saya ulangi, hum wa hum domirul goibina al munfasilu wal muttasilu. Kemudian yang ketiga, idhofatul asma'i ilal ismi dhahiri wa dhamiri. Idhofatul asma'i ilal ismi dhahiri wa dhamiri. Sudah? Idhofatul asma'i ilal ismi dhahiri wa dhamiri. Kemudian selanjutnya haula'i. Haula'i. Kemudian yang terakhir haula'i, hak yang pertama ini boleh pakai alif kecil, Bu ya. Yang berdiri kecil atau pakai bendera boleh. Haula'i.
Wawul jama'ati. Yang terakhir. Wawul jama'ati. Dalam kurungnya. Domirun muttasilun. Li jam'il mudzakaril akili. Domirun muttasilun di jam'il mudzakaril akili wa huwa fa'ilun. Wa huwa fa'ilun. Saya ulangi. Wawul jama'ati domirun muttasilun li jam'il mudzakaril akili li jam'il mudzakaril akili wa huwa fa'ilun. Baik, sami'tunna jami'an. Sami'na Ustaz. Baik, al-an naqra. Naqra. Al-an nasyrah mujmalan. Ya, saya secara global saja menjelaskan secara global dulu. Ya, saya menjelaskan secara global terlebih global. Jamak mudzakkar salim wa jamak taksir. Jadi di sini pembagian dari jamak di sini ada dua dulu Bu ya. Sebenarnya ada 3 pembagian jamak. Nah, di sini 2 dulu Bu ya. Jamak mudzakkar salim dan jamak taksir. Apa artinya jamak mudzakkar salim? Artinya adalah jamak yang beraturan, tapi khusus yang laki-laki Bu ya. Khusus kata mudzakkar. Sekali lagi, jamak mudzakkar salim itu apa, Bu? Jamak yang beraturan untuk kata mudzakkar. Jadi mudzakkar itu artinya laki-laki, salim itu beraturan. Salim itu artinya apa? Beraturan. Jamak taksir. Jamak taksir itu adalah jamak yang tidak beraturan, lawannya dari jamak mudzakkar salim. Jadi jamak yang tidak beraturan. Nah, kalau yang kita pelajari di bahasa Inggris, mungkin sebagian kita belajar bahasa Inggris Bu ya. Jadi ada reguler sama irregular ya. Kalau reguler itu tinggal tambahkan s. Kalau yang irregular itu diubah asli katanya, gitu ya. Dirubah asli kata tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau jamak taksir laki-laki atau perempuan Ustadz? Dua-duanya nanti. Sama ya. Jadi intinya tidak beraturan, Bu. Intinya tidak beraturan. Ya. Intinya tidak beraturan. Jadi nanti susunan katanya berubah drastis ya. Susunan kata tersebut. Susunan huruf di dalam kata tersebut ya. Nanti berubah drastis. Intinya kalau jamak mudzakkar salim, jamak yang beraturan tapi khusus kata mudzakkar. Kemudian kalau jamak taksir itu apa tadi? Tidak beraturan. Jamak yang tidak beraturan. Boleh laki-laki, boleh perempuan. Gitu ya. Jamak taksir untuk umum Bu ya. Umum. Terus selanjutnya. Hum wa hum dhamirul ghaibina al-munfasilu wal muttasilu. Intinya adalah bagaimana kita caranya menggunakan hum yang dhamir munfasil sama dhamir hum yang dhamir muttasil. Itu Bu ya. Kalau kemarin di pelajaran akhir semester yang lalu itu tidak ada dhamir jamak Ibu ya. Hanya huwa hiya anta anti aja nggak ada di situ ya kan. Huwa hiya anti sama ana ya kan Bu. Nah, di sini sudah ada dhamir jamak di sini. Jadi kita harus tahu cara penggunaannya bagaimana. Intinya dhamir hum itu selalu dipakai untuk benda yang akil. Ingat Bu ya. Jadi penggunaan dhamir hum mau yang munfasil atau muttasil itu harus benda yang akil. Silakan dicatat Bu ya. Tidak mungkin pakai benda biru akil itu nggak mungkin. Benda yang akil contohnya apa sih Bu? Masih ingat nggak akil itu apa saja? Yo. Rajulun, talibun, mudarrisun, muhandisun. Coba sebutkan yang lain.
Mudarrisun. Himarun termasuk nggak, Bu? Himarun. Marun Tidak. Tidak. Bintun termasuk nggak, bintun? enggak. Ya ada termasuk ada zaman Bintun termasuk karena dia berkaitan dengan manusia, bintun kan. Waladun termasuk nggak, Bu? Waladun. Maradun iya. Termasuk Ustaz. Nah, termasuk ya. Kalau misalkan baitun, termasuk nggak baitun? Tidak. Tidak ya, baitun tidak termasuk. Jadi intinya adalah semua hal yang berkaitan dengan manusia. Tobibun termasuk nggak, tobibun? Akil atau giro akil? Tobibun. Kil. Akil ya. Makanya kita harus tahu mana yang akil, mana yang giro akil di sini ya. Bisa dipahami? Nah, jadi silakan dicatat hum yang munfasil atau hum yang muttasil itu selalu digunakan pada benda yang apa, Bu? Pada benda yang Kil. akil. Kemudian idhofatul asma'i ila ismil dhahiri wa dhamiri. Nah, kalau kemarin di semester lalu kita memang sudah belajar di pelajaran 5 itu adalah mudhof dan mudhofun ilaih, Bu ya. Mudhofun ilaihnya itu semuanya ismun dhahir, Bu ya. Qala Muhammadin, kemudian babul fasli, miftahus sayyarati. Jadi mudhofun ilaihnya adalah kata yang kelihatan ya, selain domir. Akan tetapi di pelajaran 10 kita sudah belajar domir mutasil. Akan tetapi tidak ada teori di dalamnya. Itu, Bu ya. Contoh dari mudhofun ilaih yang domir itu gimana, Bu? Ya yang kita pelajari di pelajaran 10. Misalnya apa? Kitabi, kita buka. Jadi semua domir yang bergabung dengan kata benda itu domirnya apa, Bu? Posisinya apa? Kedudukannya apa? Mudhofun ilaih. Jadi semua kata domir yang bergabung dengan kata benda itu semuanya apa? Mudhofun ilaih. Bisa dipahami di sini? Misalnya apa? Kolami, kolamuka, kolamuhu. Nah, jadi hu itu adalah mudhofun ilaih. Ki atau ka itu mudhofun ilaih. Jadi semua domir yang bergabung dengan kata benda adalah mudhofun ilaih. Bisa dipahami di sini? Kalau ismun dhahir gimana? Yang kita pelajari di pelajaran kelima semester lalu, Bu ya. Qala Muhammadin, qala Yasirin, maktabut talibi, maktabul mudarrisi. Nah, itu adalah mudhofun ilaihnya ismun dhahir. Itu, Bu ya. Bisa dipahami di sini? Insyaallah. Fahimtunna jami'an? Baik. Sekarang kita ke idhofatul asma. Udah ya, haulai. Nah, haulai itu adalah ismul isyarah. Nah, nanti kita bahas ini kapan kita gunakan haulai, kita akan bahas di sini. Jadi ini adalah kata tunjuk. Wawul jamaah. Nah, wawul jamaah itu adalah satunya domir yang kita pelajari yang bergabung dengan kata kerja. Ya, ingat ya. Wawul jamaah di sini hanya bisa bergabung di kata kerja saja. Ya, maka di sini keterangannya adalah domirun mutasilun li jam'il mudzakkar wa huwa fa'ilun. Ya. Jadi di sini domir yang bergabung atau domir yang disambung li jam'il mudzakkar akil untuk jamak mudzakkar yang berakal wa huwa fa'ilun, dan dia adalah sebagai subjek. Gitu, Bu ya. Jadi waw di situ sebagai subjek.
Intinya wawul jamaah ini adalah berasal dari domir hum. Ya. Domir hum kalau digabung dengan kata kerja menjadi wawul jamaah. Nanti wawul jamaah yang gimana? Nanti kita akan lihat Bu ya. Insya Allah kita contohkan nanti. Sampai sini ada pertanyaan? Ini penjelasan secara global saja dulu Bu ya. Baik. Kalau nggak ada, kita lanjut saja. Jamak mudzakkar salimi. Jam'ul mudzakkar salimi. Apa artinya tadi, Bu? Jam'ul mudzakkar salimi? Jamak yang apa? Jamak yang beraturan untuk muzakkar. Jamak yang beraturan khusus kata yang mudzakkar. Kalau jamak taksir apa? Jamak yang tidak beraturan. Jamak yang tidak beraturan. Ini umum Bu ya, mau mudzakkar atau muannats. Jamak taksir itu umum. Baik. Di sini dicontohkan adalah kata muslimun. Apa artinya muslim? Kalau dalam bahasa Indonesia adalah ya artinya muslim gitu. Jadi sudah menjadi kata baku Bu ya. Menjadi kata baku di bahasa Indonesia. Jamaknya apa muslimun? Ada yang tahu? Jamaknya apa Bu? Muslimuna. Nah, di sini ada yang berubah Bu? Enggak Bu, asli katanya. Dari muslimun menjadi muslimuna ada yang berubah enggak? Ada. Halo? Enggak ada. Asli katanya enggak berubah. Dia hanya tambahan waw dan nun. Jadi mim tetap ada. Sin tetap ada di situ, urutannya sama. Lam tetap ada di situ. Mim lagi yang terakhir tetap ada di situ. Jadi susunan hurufnya tetap sama. Itu kan Bu? Sama nggak? Muslimun dan muslimuna. Sama nggak susunan hurufnya? Sama kan? Mim yang pertama. Kemudian huruf yang kedua adalah sin. Kemudian yang ketiga adalah lam. Ini kan sama antara jamak dan mufradnya, ya kan? Makanya di sini dinyatakan jamak mudzakkar salim. Dia beraturan. Gitu Bu ya. Dia beraturan. Ustaz, Di sini dikatakan ya, ada pertanyaan? di PDF tulisan ma-nya habis lam langsung lingkaran titik-titik terus huruf waw dan nun. Lingkaran. Emang beda di sini Bu? Tahu ini hasilnya saya titik-titik lingkaran. Nggak ada mun, nggak ada ma-nya, ada mimnya. Saya tulis aja Ustadz ya. Pakai Bentar. Saya cek PDF-nya. Ada kok. Sama yang di slide ya. berarti saya mesti cetak Iya. pakai. Ini sama Bu ya. Jadi PDF sama slide-nya sama ya, nggak ada bedanya. Jadi cetakannya mungkin Bu, tintanya enak. Tintanya enak. Baik. Jadi di sini keterangannya silahkan diharokati. Duna tagyirin. Duna tagyirin fi aslil kalimati. Duna tagyirin fi aslil kalimati. Apa artinya Bu? Ada yang tahu? Duna tagyirin fi aslil kalimati. Artinya adalah apa? Tanpa merubah asli kata. Asli kata di sini adalah susunan huruf yang ada di muslimun itu. Tidak berubah sama sekali ya. Hanya ditambahkan apa Bu? Ma'a ziyadatil wawi wan nuni. Silakan diharokati dulu. Ma'a ziyadatil wawi wan nuni. Artinya adalah hanya dan ditambah waw dan nun. Jadi hanya ditambah waw dan nun. Jadi tidak merubah asli kata,
Akan tetapi hanya ditambah apa, Bu? Waw dan nun. Nah, terus tanwinnya gimana, Ustaz? Nah, tanwinnya itu kan hanya sekedar harokat, Bu ya. Jadi harokat di sini menyesuaikan huruf waw. Nah, yang sebelumnya tanwin, maka karena ada waw tidak boleh tanwin gitu. Muslimuna. Itu, Bu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita baca sama-sama, Bu ya. Nggak ada pertanyaan? Hal min su'alin. Nah, kalau nggak ada kita baca sama-sama. Naqra jamatan karina ba'di muslimun. Ayo. Muslimun. Jamaknya menjadi, silakan dibaca, muslimuna. Ayo. Muslimuna. Baik, barakallahu kunna jami'an qira'ah mumtazah. Ada pertanyaan? So, mudah ya, jamak mudzakkar salim. Coba kita ambil contoh yang lain. Misalkan mudarisun, jadinya apa, Bu? Misalkan fallahun. Jadi apa, Bu? Fallahun. Fallahuna. Jadi otomatis ibu-ibu harus tahu mana yang susunannya jamak mudzakkar salim, mana susunannya jamak taksir. Jadi harus tahu, Bu ya. Harus hafal gitu. Baik, jamak taksir sekarang. Jamak taksir, jamak yang apa, Bu? Jamak taksir? Tidak beraturan. Yang tidak beraturan. Nah, di sini contohkan adalah tolibun. Apa artinya tolibun? Siswa. Ya. Tolibun artinya apa? Siswa. Dijamakkan menjadi tulabun. Nah, tulabun itu taghayyara asrul kalimati. Coba dilihat. Susunan to, alif, lam, sama ba itu berubah, Bu ya. Yang sebelumnya setelah to itu adalah alif. Ternyata ketika jamak setelah to itu langsung huruf apa, Bu? Huruf lam. Jadi susunan hurufnya tidak beraturan. Ya enggak, Bu? Ya, Pak ya? Makanya di sini keterangannya adalah taghayyara aslul kalimati. Silakan diharokati. Taghayyara aslul kalimati. Oh, ada kesek-kesek. Tapi nggak terlalu ganggu ya kalau saya ya. Kesek-keseknya ini qadarullah di Bu Fatmawati seperti itu. Tapi kalau ada yang terganggu, Bu Fatmawati di-mute dulu ya, nggak apa-apa ya. Daripada ada yang terganggu. Baik, barakallah. Sama Fitri. Ternyata sama Fitri juga. Baik, alhamdulillah. Jadi taghayyara aslul kalimati. Jadi artinya apa? Berubahnya asli katanya. Jadi asli katanya telah berubah gitu. Asli katanya telah berubah. Nah, jadi gitu saja jamak taksir. Sebenarnya banyak, Bu ya, banyak polanya. Kita harus hafal, nanti ada kelompoknya masing-masing, kita harus menghafal pola tersebut. Ya. Nanti kita selain menghafal kosakata, nanti kita akan ada hafalan mufrad jamak. Nah, gitu, Bu ya. Insya Allah nanti. Biar nanti ketika ujian gampang atau ketika mempraktekkan bahasa Arab itu bisa lebih mudah. Baik, anak jamatan. Karena ba'di. Talibun. Ayo, Bu. Jamaknya menjadi apa? Tulabun. Ayo. Barakallahu fikunna jami'an. Di sini contoh yang lain misalkan adalah jamak taksir adalah rojulun. Ada yang tahu rojulun jamaknya apa? Rijalun. Rijalun. Kenapa kok tidak beraturan? Yaitu
rojulun, setelah jim seharusnya lam kan, Bu? Tapi ketika menjadi jamak, setelah jim itu alif. Jadi tidak beraturan susunannya. Susunan hurufnya tidak beraturan. Rojulun menjadi rijalun. Insya Allah, ini materi yang pertama saja luar biasa, Bu ya. Ya, Bu Dewi, insya Allah ada rekamannya, insya Allah. Ada tanda titik kan di pojok kiri. Nah, ada tulisan REC. REC. Rek. Ya, ini nih dari rekaman, Bu ya. Rekaman. Baik. Ba'ul ghaibina. Ba'ul ghaibina. Kalau Bu Dewi sendiri bisa musyawarah nggak, Bu Dewi? Oh, hanya bisa ditulis saja. Afwan Ustaz, karena berisik saya jadi pilih chatting ya. Tapi insya Allah hasilnya bagus nanti, Bu. Insya Allah. Tidak terlalu berisik. Soalnya saya sudah pakai headset dan biasanya kalau pakai headset itu kan lebih sensitif pendengarannya, Bu ya. Ya, dan alhamdulillah tidak terlalu mengganggu walaupun memang ada kresek-kresek dikit dan alhamdulillah nggak ada yang ganggu. Insya Allah nanti rekamannya lebih bagus. Gitu ya, Bu Iya, Dewi. Ustaz. Jazakallah khair. Tapi kalau Bu Dewi sendiri ada muskilah nggak, ada masalah nggak di dalam headsetnya atau ya kayaknya headsetnya sendiri atau sinyal ya mungkin. Enggak sih, kalau semua di mute jadi bersih sih Ustaz. Oh gitu. Iya. Berarti emang lebih sensitif di speaker Ibu ya. Baik, insya Allah. Baik, sekarang kita ke haul ghaibina. Haul ghaibina. Kitabun ditambah hum. Haul ghaibina di sini adalah hak yang digabung dengan kata benda ya. Kitabun menjadi ditambah hum menjadi apa? Menjadi kitabuhum. Nah, menjadi kitabuhum ya. Apa artinya kitabuhum, Bu? Ada yang tahu artinya apa kitabuhum? Buku mereka Buku mereka. Sahih. Buku mereka. Untuk laki-laki ya merekanya ya. Karena di sini yang hamzah kita fokus ke benda akil yang laki-laki, Bu ya. Benda akil yang apa, Bu? Yang laki-laki. Jadi di sini domirnya ya laki-laki semua, nggak ada yang mu'annas. Itu, Bu ya. Selanjutnya, otomatis, ini berpengaruh juga di kaidah berikutnya ya. Haul goib di sini hum di sini adalah dinamakan haul goibina ya, karena di sini haknya ini adalah menunjukkan domir yang jamak menjadi haul goibina. Seandainya tidak ada mim, kita buhu itu haulnya menjadi haul apa, Bu? Hanya menjadi haul goibi saja ya. Hanya menjadi haul goibi. Kalau kita hilangkan mimnya. Karena mimnya di sini kita sebut juga adalah tanda jamak. Jadi mim di sini, mim sukun di sini adalah tanda jamak laki-laki. Makanya di sini dinamakan haul goibina. Goibina itu jamak dari goib ya. Goibina jamak dari goib. Insyaallah ini bahasa Arab tuh bahasa yang kaya, Bu ya, kaya dari kosakata, Bu ya. Kata jamak aja banyak sekali. Jamak laki-laki ada sendiri, jamak perempuan ada sendiri. Kalau bahasa Inggris mana ada seperti itu kan? Afwan Ustadz, kenapa namanya goib? Iya, goib itu tidak kelihatan, Bu. Ini domir untuk orang ketiga. Masih ingat nggak, Bu, orang ketiga itu yang gimana? Jadi yang tidak ada di depan kita. Kita ngomong seseorang, tapi kita ngomongin yang tidak ada. Gitu. Namanya goib. Makanya ada yang mengatakan gibah. Gibah itu apa? Ngomongin orang yang tidak ada di majelis tersebut. Itu, Bu ya.
Gimana Bu Fatmawati? Bisa dipahami? Ya, insya Allah Ustadz. Goib. Goib itu artinya tidak ada, Bu. Bukan ilmu goib atau sesuatu yang goib. Sesuatu goib itu kayak horor gitu, Bu ya. Enggak. Setan atau jin. Enggak. Maksudnya enggak seperti itu. Goib itu adalah lebih umum. Di sini lebih umum. Yaitu sesuatu yang tidak ada gitu, Bu ya. Baik. Selanjutnya. Nah, ini berkaitan dengan kaidah setelahnya ini, Bu ya. Jadi, kitabuhum ini adalah susunan dari apa, Bu? Mudhof dan mudhofun ilaih. Coba kita buktikan, Bu ya. Idhofatul asma'i ilal ismi dhahiri wa dhamiri. Idhofatul asma'i ilal ismi dhahiri wa dhamiri. Jadi, menyandarkan kata ke suatu kata ke kata yang dohir dan ke kata yang domir. Jadi dengan kata ganti maksudnya. Di sini dicontohkan abna'u Muhammadin. Apa artinya abna'u, Bu? Abna'u ada yang tahu artinya? Anak Muhammad. Anak-anaknya ya atau putra-putranya Muhammad. Karena di sini abna'u adalah jamak, maka kita artikan dengan jamak, Bu ya. Putra-putranya Muhammad. Nah, di sini mana mudhofun ilaihnya, Bu? Muhammadin. Nah, mudhofun ilaihnya di kata Muhammadin. Muhammadin ini domir atau dohir? Zohir. Domir atau dohir? Zohir. Dohir ya. Dan dia bukan kata ganti, maka kita sebut dohir. Nah, kalau di contoh selanjutnya, itu ada abna'uhu. Apa artinya abna'uhu? Anak-anaknya. Atau putra-putranya ya. Putra-putranya. Abna'uhu. Jadi di sini mana domirnya? Di kata hu. Hu-nya sebagai apa? Mudhofun ilai. Dan mudhofnya mana? Mudhofnya di kata abna'u ya. Mudhofnya di kata abna'u. Jadi dua-duanya di sini mudhofnya sama-sama abna'u. Mudhofun ilaihnya yang pertama adalah Muhammadin, itu adalah ismun dohir. Kemudian kata yang kedua, mudhofun ilaihnya adalah hu, itu adalah domir atau ismun domir. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa membedakan, Bu ya? Intinya semua domir yang bergabung dengan kata benda pasti domirnya menjadi apa, Bu? Mudhofun ilai. Menjadi mudhofun ilai. Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita baca sama-sama, Bu ya. Naqra jama'atan. Abna'u Muhammadin. Ayo. Muhammadin. Kemudian kata yang kedua abna'uhu. Ayo. Nah, di sini ada perbedaan nggak, Bu, di tulisannya? Kok yang pertama hamzahnya nggak ada penumpangnya, Bu ya, atau kendaraannya yang ditumpangi, ya, Bu ya. Kayak yang kedua ada nggak, Bu? Hamzahnya di mana tuh, Bu? Yang kedua? Ada yang tahu? Hamzah yang kedua tempatnya di mana? Setelah di atas waw ya. Di atas waw. Kok bisa demikian, Bu? Yang satu dia berdiri sendiri, yang satu di atas waw. Ada yang tahu kenapa sebabnya? Nah, kalau dijelaskan, insya Allah nanti paham sendiri, Bu ya. Coba saya jelaskan ya. Abna'u Muhammadin. Jadi kata abna'u di sini dianggap akhir kata, Bu ya. Jadi huruf di akhir kata. Hamzah yang di abna'u yang pertama itu dianggap apa, Bu? Di akhir kata, huruf yang di akhir kata. Jadi kaidahnya adalah hamzah yang di akhir kata dan sebelumnya sukun. Alif itu termasuk sukun, Bu ya.
alif itu termasuk sukun, maka hamzahnya selalu berdiri tanpa ada waw, bahkan tanpa ada ya sekaligus. Jadi berdiri sendiri intinya. Kalau bahasa imlaknya adalah alas satar, di atas garis. Jadi bukan di atas waw, bukan di atas ya, tapi di atas garis. Bahkan tidak di atas alif ya. Nah, jadi di atas garis. Sedangkan abna'uhu yang kedua, jadi hamzahnya dianggap di tengah karena di akhir kata di sini adalah domir hu. Jadi semua domir yang bergabung dengan kata benda, jadi domirnya ini adalah dianggap akhir kata. Ya, hurufnya di akhir kata. Otomatis di sini hamzahnya harus mengikuti pada harokatnya. Ya, kalau harokatnya domah, maka dia harus di atas waw. Kalau harokatnya kasroh, maka dia di atas ya. Ya, tulisannya seperti ini ya, di atas ya. Ini kalau hamzahnya kasroh dan hamzahnya di sini di tengah, itu ya, bukan di akhir kata lagi. Kemudian kalau fathah gimana? Kalau fathah kembali ke asal, dia berdiri sendiri, gitu Bu ya. Jadi bukan di atas alif. Jadi hamzah yang di tengah ini kalau di sini tidak ada yang di atas alif ya. Tidak ada yang di atas alif karena sebelumnya alif, nggak mungkin setelah alif hamzahnya di atas alif tuh nggak mungkin. Itu Bu ya, bisa dipahami di sini? Gimana Bu? Saya ulangi Bu ya. Kenapa hamzah yang pertama dia di atas garis atau dia berdiri sendiri? Kenapa? Jawabannya apa Bu? Fathah. Karena dia di akhir kata dan sebelumnya adalah sukun dan alif termasuk sukun. Itu Bu ya. Maksudnya huruf mati gitu. Sebelumnya adalah huruf mati. Bisa dipahami di sini? Ini untuk yang abna'u yang pertama, tulisan yang pertama. Abna'uhu yang kedua, abna'u yang kedua. Kenapa kok di atas waw? Fathah. Karena hamzahnya bukan terletak di akhir lagi. Ya Bu ya. Nah, karena di akhir kata tersebut adalah domir ya, domirnya yaitu di domir. Kalau abna'uhum ya berarti humnya apa mimnya yang huruf terakhir. Gitu Bu ya. Nah, berarti di sini karena dia sudah terletak di tengah dan harokatnya domah. Gitu ya. Jadi hamzahnya ini ditulis tergantung pada harokatnya. Contoh yang di atas ya gimana? Nah, ini sudah ada contohnya, Bu. Abnai. Abnai itu tulisannya hamzahnya di atas apa, Bu? Abnai. Ya. Di atas ya ya. Jadi selain kita belajar bahasa Arab secara lisan, kita juga harus belajar bahasa Arab secara tulisan, Bu ya. Ustaz, nggak penting Ustaz. Ini kan cuma tulisan doa. Penting. Tulisan itu penting juga Bu ya. Nanti kan ujian juga pakai tulisan. Nanti Ibu menulis kalau ingin menghafal Al-Quran juga bisa dengan tulisan. Itu kan mendikte sendiri kan bisa. Jadi enggak asal nulis Bu ya. Jadi bahasa Arab itu nulisnya itu dengan kaidah ya. Nulisnya dengan kaidah. Sampai sini ada pertanyaan? Kita nggak tulis secara kaidah. Beda lagi pelajarannya Ustadz. Kalau secara lengkap tulisan nanti beda, nanti jauh ya. Nanti pelajarannya nambah lagi nanti gitu ya. Jadi memang banyak kaidah-kaidah, tapi nggak apa-apa. Kita selingan aja nggak apa-apa ya. Daripada nggak sama sekali kan? Daripada nggak sama sekali. Baik. Sekarang kita baca yang contohnya Bu ya. Contoh dari yang mudhofun ilaihnya adalah ismun domir ya. Mudhofun ilaihnya adalah ismun domir. Baik, nakra jama'atan. Abnai. Ayo. Abnai.
Abnauka. Ayo. Abnauka. Abnauha. Ayo. Abnauhum. Barakallahu fikum jami'an qiraah mumtazah. Kemudian yang terakhir, ini di slide terakhir Bu ya, yang kaidah. Tapi sebelumnya ada haulai. Apa artinya haulai? Haulai kalau kita sering di Al-Qur'an itu artinya mereka ini Bu ya. Mereka ini. Tapi terkadang hanya ini saja. Ya, artinya terkadang hanya ini saja. Bisa artinya mereka ini, bisa artinya ini saja. Nanti kita akan bahas insya Allah. Baik, haulai artinya adalah di sini disebutkan ismul isyarati. Silakan diharokati dulu. Ismul isyarati lil jam'il qaribi. Ismul isyarati lil jam'il qaribi. Lil jam'il qaribil akili akilil mudzakkari wal muannasi. Di sini kaidahnya adalah di sini kata tunjuk untuk menunjukkan kata yang jamak, dekat, akil, mudzakkar dan muannas. Jadi haula ini berlaku untuk mudzakkar dan muannas, Bu. Ya, berlaku untuk mudzakkar muannas asalkan apa? Asalkan jamaah, akil dan dekat. Gitu Bu ya. Intinya jamaah akil, dekat, dan dia harus bisa mudzakkar, bisa muannats. Ya gitu. Jadi kata tunjuk ini berlaku untuk mudzakkar dan muannats asalkan apa Bu? Asalkan jamak, akil, dan dekat. Gitu Bu ya. Asalkan apa Bu? Jamak, akil, dan dekat. Baik. Hada rojulun. Di sini dicontohkan adalah hada rojulun. Apa artinya? Ini Laki-laki. ini lelaki. Ya, ini lelaki. Baik, nakra jamatan. Hada rojulun. Ayo. Ada rojul. Baik. Kemudian kalau dijamakkan itu menjadi haulai rijalun. Ya. Apa artinya haulai rijalun? Mereka laki-laki. Mereka ini para lelaki. Gitu Bu ya. Mereka ini para lelaki. Kita harus mengartikannya dengan jamak. Haulai rijalun. Baik. Al-an naqra jama'atan. Haulai rijalun. Ayo. Nah, di sini haulai menunjukkan apa yang di sini? Menunjukkan rijalun. Nah, rijalun sudah memenuhi syarat Bu ya. Dia mudzakkar, dia jamak akil, dan dia dekat. Gitu Bu ya. Intinya adalah jamak akil kita nggak peduli mau dia mudzakkar atau muannas, yang penting jamak akil dan qorib itu untuk haulai karena dia bisa untuk mudzakkar dan muannas. Jadi tidak perlu ibu-ibu membedakan ini mudzakkar atau muannas, nggak perlu. Yang penting kita harus tahu dekat dan dia jamaknya akil gitu Bu ya. Jamaknya harus akil. Baik. Ada pertanyaan di sini sampai sini? Kalau nggak ada kita ke kaidah yang terakhir di pelajaran 13 bagian hamzah. Apakah itu? Nah, yaitu wawul jamaah ya. Tapi di sini disebutkan dulu contoh dari yang mu'annas ya. Mu'annas ini sebenarnya dibahas di bagian ba. Tapi nggak apa-apa untuk wawasan dulu saja. Jadi nanti mu'annas ini dicontohkan yang untuk bagian ba ya. Di sini dicontohkan adalah hadhihi fatatun. Apa artinya hadhihi fatatun?
Pemuda. Ini pemudi. Ya. Ini pemudi. Kemudian kalau kita jadikan jamak menjadi haulai fatayatun. Ya. Kenapa kok masih pakai haulai? Memang kaidahnya seperti itu. Jadi kaidahnya apa? Mau dia mudzakkar atau muannas, dia pakainya haulai. Asalkan apa, Bu? Asalkan dia adalah jamak akil dan dekat. Itu ya. Asalkan apa? Jamak akil dan dekat. Baik. Nakra jamatan. Hadihi fatatun. Ayo. Nah, kita rubah menjadi jamak. Kita baca sama-sama. Nakra jamatan. Haulai fatayatun. Ayo. Haulai. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, jadi mau mudzakkar mau muannas, selama dia jamak akil dan dekat, dia pakainya haulai. Jadi tetap ya ismu isyarahnya berlaku untuk mudzakkar dan muannas. Kalau di mufrad, di kata yang tunggal, kita harus membedakan antara mudzakkar dan muannas. Nah, yaitu dengan apa, Bu? Hadza dan hadihi, ya kan? Hadza dan hadihi beda, Bu ya. Jadi kalau mufrad dibedakan, kalau jamak disamakan, gitu ya. Asalkan dia memenuhi syarat yaitu jamaah akil. Baik. Sekarang ke wawul jamaati. Apa yang dimaksud dengan wawul jamaati? Nah, di sini wawul jamaati selalu tercantum di dalam kata kerja, ya. Selalu bergabung dengan kata kerja. Di sini dicontohkan at-tajiru kharaja. Apa artinya, Bu? At-tajiru kharaja. Apa makna? Pedagang itu keluar. Nah, pedagang itu keluar. Kalau kita ganti jamak, nah ini kan kharaja untuk satu orang, Bu ya. Jadi yang melakukan pekerjaan keluar itu hanya satu orang. Tapi kalau banyak orang gimana? Kalau orangnya banyak. Nah, menjadi atajiru berubah menjadi atujaru. Khoroja berubah menjadi khoroju. Nah, mana yang dinamakan wawul jamaah? Yang dinamakan wawul jamaah di sini sudah ada tanda biru ya. Itu dinamakan wawul jamaah. Khoroju. Nah, dia selalu menjadi fa'il. Fa'il itu apa, Bu? Subjek. Ya, di sini subjeknya adalah waw. Nah, kenapa ditambahkan alif? Kan yang disebut wawul jamaah adalah waw. Kok ada alifnya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Nah, alif di situ adalah sebagai pembeda. Ya, namanya aliful fariqoh. Namanya adalah aliful fariqoh. Fariqoh, fariqoti. Aliful fariqoti. Nah, kalau ibu-ibu sering baca di Al-Quran, kok alifnya nggak pernah dibaca, tapi kok ditulis, percuma dong ditulis. Nah, jangan gitu, Bu ya. Semua ada maknanya. Jadi alif di situ adalah sebagai pembeda antara yang melakukan pekerjaan tersebut itu banyak atau tidak. Kalau ada alifnya berarti banyak, kalau tidak ada alifnya berarti sedikit. Itu, Bu ya. Nah, karena ada kata kerja yang diakhiri dengan waw, tapi bukan wawul jamaah. Akan tetapi memang waw di situ adalah waw asli pada kata kerja tersebut sehingga tidak ada alifnya. Gitu, Bu ya. Jadi alif itu fungsinya sebagai apa, Bu? Pembeda. Untuk membedakan antara subjeknya ini banyak atau cuma satu. Gitu, Bu ya. Kalau banyak berarti harus ada alifnya. Kalau hanya satu berarti tidak perlu ada alif. Barakallahu fikunna.
Jadi waw jamaah selalu ada alifnya. Intinya gitu, Bu. Wawul jamaah selalu ada alif. Kalau ibu-ibu menulis khoroju, dahabu, apalagi dakholu itu harus ada alifnya. Walaupun alifnya tidak dibaca sama sekali. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Halo? Fahamtunna jami'an? Kok pada diem? Insya Allah fahimna Ustaz. Ustaz. Nah, kalau ibu-ibu membaca Al-Quran, silakan dicari, Bu ya. Kok ini alif yang nggak dibaca dan sebelumnya ada waw, berarti di situ adalah wawul jamaah. Kalau ada wawul jamaah di situ, berarti yang melakukan pekerjaan tersebut adalah orang banyak. Itu, Bu ya. Dan laki-laki. Jadi orang banyak dan laki-laki. Tapi kalau di Al-Quran ya mungkin umum, Bu ya. Mungkin umum untuk semua kalangan, mau laki-laki atau perempuan. Kalau biasanya di Al-Quran. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut nih, Bu. Tapi kalau lanjut, tapi kebanyakan dari kita belum menghafal kosakata nih, sepertinya. Kayaknya hanya 2 orang, 3 orang. Siapa yang belum? Angkat tangan. Halo? Nah, Ustaz belum. Jadi deadline-nya sebenarnya harus Jumat, Bu ya. Tapi qadarullah ada yang gabung setelah hari Jumat, tapi nggak apa-apa. Jadi nanti menyusul, Bu ya. Insya Allah nanti menyusul. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Jadi wawul jamaah harus ditulis dengan satu paket, Bu ya. Dengan apa, Bu? Alif. Ya. Misalkan kita contoh kata kerja yang lain, Bu ya. Kata kerja yang lain. At-talibu dakhala al-fasla. Misalkan seperti itu. Dakhala al-fasla. Artinya apa, Bu? At-talibu dakhala al-fasla. Artinya apa? Siswa memasuki kelas. Atau siswa masuk kelas. Nah, kalau diganti dengan jamak gimana? At-tullabu dakhala jadi apa, Bu? Apa? Halo? Saya tulis ya, biar nggak bingung. Coba fokus ke slide ya, slide. Atau di layar ibu-ibu. At-talibu dakhalal fasla. Berubah menjadi apa, Bu? Halo? Kalau kita jadikan jamak, apa? Masyitoh atau fitri? Yang muda-muda biasanya lebih bisa. At-talibu jadi apa? At-tullabu. Terus dakhala jadi apa? Dakholu. Nah, jadi harus jadi jamak ya. Maksudnya fa'ilnya itu harus jadi jamak yang sebelumnya fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Sekarang jadi ada wawunya. Dakholu. Jadi harus satu paket dengan alif. Wawul jamaah itu harus ditulis satu paket dengan apa, Bu? Alif. Dakholu. Al-fasla nggak usah diganti ya. Dakhalul fasla. Baik. Misalkan kalau dahaba. Misalkan ar-rajulu dahaba ila suqi. Menjadi apa, Bu? Ar-rijalu dahaba jadi apa? Dahabu ila suqi. Seperti itu, Bu ya. Barakallahu fikunna jami'an. Nah, jadi keenam kaidah ini silakan dipahami terlebih dahulu. Nanti kita akan masuk ke hiwar, insya Allah. Hiwarnya sedikit ya, mungkin kita jadikan pertemuan depan, insya Allah. Nah, coba di sini kita contoh yang lain di sini. Al-mudarisu jalasa. Al-mudarisu jalasa. Artinya apa, Bu? Al-mudarisu jalasa? Pak Guru duduk. Pak Guru itu duduk. Al-mudarisuna menjadi apa?
jalasu. Baik, anak jamatan dari yang at-tajid sampai al-mudaris ya. Karina bani at-tajiru kharaja. Ayo. At-tajiru kharaja. At-tujjaru kharaju. Ayo. At-tujjaru kharaju. Terus al-mudarrisu jalasa. Ayo. Al-mudarrisu jalasa. Kemudian al-mudarrisuna jalasu. Ayo. Al-mudarrisuna jalasu. Baik, barakallahu fikunna jami'an. Nah, ini sedikit ya hiwarnya, hanya satu halaman saja. Jadi insya Allah kita pelajari di pekan depan karena masih banyak yang belum menghafal kosakata pelajaran pertama yang hamzah. Baik, barakallahu fikunna jami'an. Kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Sebelumnya ada pertanyaan, Bu? Gak usah malu-malu ya. Kalau ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, ditanyakan aja. Saya nggak gigit. Nggak gigit. Nggak ada ya, insya Allah ya. Masya Allah. Ini berarti udah paham semua nih. 6 kaidah ini, Bu. 6 kaidah ini udah paham semua. Nah, yang pertama tadi apa? Tentang Jamak apa, Bu, tadi? Nah, jamak mudzakkar salim sama jamak taksir. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Hum wa hum. Maksudnya apa? Nah, membedakan antara hum domir munfasil sama hum yang domir muttasil. Gitu, Bu ya. Yang ketiga tentang apa? Al-mudhof ila ismin dohirin atau al-mudhof ila ismin apa? Min domirin dengan domir ya. Nah, yang keempat apa, Bu? Apa? Yang keempat. Haulai. Sahih. Haulai ini kata tunjuk apa? Bisa mudzakkar, bisa muannats. Kemudian dia harus apa, Bu? Jamak, akil, dan dekat. Nah, wawul jamaah itu digunakan ketika kata kerja yang melakukan ini adalah banyak atau sedikit. Kalau banyak harus ditambahkan wawul jamaah. Itu, Bu ya. Baik, barakallahu fikunna jami'an. Nah, tatim dan